Oke, baik kita masuk kepada lab yang ke-6 yaitu lab locating log files. Di mana di sini ada 3 part. Pertama log file overview, part 2 locating log files in unknown system, dan part 3 monitoring log files in real time. Jadi kita akan mulai pada part pertama dulu. Part pertama itu log file overview. Di sini required resource-nya adalah sama, security workstation. Betul, security workstations dengan Oke, kita masuk ke security workstation. Oke, ini tadi. Sip, kita masuk ke security workstation ini. Tadi dengan password net underscore secpw. Oke, kita masuk ke terminal seperti biasa. Open dashboard screen dengan oke, nice. Oke, kita masuk ke yang pertama itu diminta adalah step 1 web server log file example. Because log files are essentially a way to track specific events, the type of information stored varies depending of the applications. Oke, di sini consider the single log entry below. Ini single log ya. Oke, generated by Apache, a popular web server. Di sini tertulis pada hari Rabu tanggal 22 Maret jam 11.23 menit. Itu pada tahun 2017 terjadi error pada PID ini. Lalu ini adalah IP dari klien. Lalu alasannya adalah filenya does not exist pada favicon ICO. Di sini kalau entry above represent oke. Timestamp yang ini tadi Wednesday dan sekian. Lalu ada type of event, PID, client description dan sebagainya. Based on log entry above describe what happen. Oke, yang di sini yang terjadi adalah pada hari Rabu tanggal 22 Maret ya. Iya ya, 22 Maret ya. 22 Maret 2017 pukul berapa ini? Pukul 11.23 detik ke-12. Pukul 11.23 terjadi error pada klien dengan IP address. Kita copy bisa nggak ya? Dengan IP ini aku bisa IP yang ini itu karena sini favicon ICO itu tidak muncul. Nah, file tidak muncul ya saja. Oke, di sini oke. Tuh, save. Lanjut. Nah, di sini baru kita masukin ke terminal ini. Sini formatnya kita coba paste cat log log enter. Oh, bisa clear. Kita clear, coba kita paste. Select, kita enter. Nah, di sini baru kelihatan ya. Nah, ini adalah hasilnya dari komen ini. Di sini bisa kita lihat, kita bisa perjelas mungkin.
Di sini hasilnya itu sangat berantakan ya. Karena kenapa berantakan? Karena ini tergantung pada alamat dari folder dan alamat lengkap dari file atau folder tersebut. Oke, lanjut lagi. Is the output above still considered web transaction? Explain comment is different. Iya, ini termasuk ya. Adalah adalah web transaction. Namun formatnya berbeda. Karena layanan konfigurasi untuk mencatat berbeda dengan urutan. Seperti itu. Yang kedua, operating system log file and example. Oke, yang pertama kita unlike command. Oh, di sini kita bisa perpanjang dengan cara enter. Oke, kita coba step kedua, yaitu sudo more log message. Kita coba aja di sini. Paste sudo more log message. Di sini passwordnya adalah net password cc. Sudah password for SSC admin more character. Udah bisa. Sudo more /var /log /message. Kenapa var log? No such file or directory. Oh, tidak ada. Sudo more, benar. Spasi var log guys. Udah benar harusnya. Coba kita clear lagi. Oh, karena tadi sebelumnya kita udah clear, jadi dia nggak bisa. Kita masukin lagi tadi. Maaf, tadi kita keluar. Ini ya, cat varlog. Nah, tadi kita udah keluar, jadi dia mungkin nggak bisa lagi. Bentar, nah di sini baru kita masukin komennya, yaitu sudo more varlog message. Kita input, paste sudo more. Sudo more varlog message. Cannot open varlog, no such file or directory. Ctrl C. Paste. Kita coba sudo more. Oh, no. Store other varlog. Ini kita diminta untuk komen sudo more varlog message. Kita coba di npm dan oke, di sini kita coba oke.
Oke, di sini kita coba input untuk sudo command sudo more slash slash log slash message sini. Nah, di sini kita terlihat bahwa tidak bisa membuka uh, pada command sudo more for log message itu kita tidak bisa membuka. Nah, can you evidence that the log entries shown above is in what lines explain? Dia tidak bisa terbuka, jadi kita coba dengan comment yang lain yaitu syslog. Mengapa kita coba pakai syslog? Karena lokasi dari folder di Linux ini kadang itu berbeda-beda, jadi kita bisa coba untuk sudo more syslog dia harus terbuka. Nah, di sini baru terlihat hasilnya seperti ini. Oke, user specific reported that all network operation slow around. Apa yang terjadi di tanggal 19 Mei jam 4.20? Nah, di sini terlihat tidak ada yang di jam bisa kita enter untuk memperluas lagi. Tidak ada yang di coba Mei. Lagi. Oke, di sini tidak terlihat adanya indikator Mei, jadi kita bisa hanya menjelaskan dari sini. Yang terjadi adalah pada 19 Mei pada jam 4.20 itu terjadi adanya gangguan network. Ini flopping, dia naik turun dan di lognya ini seharusnya di sini terlihat bahwa dia naik turun. Ada indikatornya, namun di sini tidak ada tanggal 19 Mei, tanggal Februari hanya pada timestamp Februari tanggal 10 saja, tidak ada yang 19 Mei. Lanjut, kita masuk pada part 2 itu locating log files in unknown systems. Kita dengan menggunakan manual engine X. Coba manual engine X untuk melihat. Nah, ini dia. Engine X itu adalah untuk HTTP proxy server, mail proxy server. Di sini kita bisa melihat untuk fungsinya dari -c itu untuk file, -g untuk directives, -p untuk prefix dan lain sebagainya. Scroll down to, the page to locate the Nginx logging section. Kita mencari Nginx logging section, yaitu Nginx logging. Nah, ini dia. Oke. To enable debugging log. Nah, ini dia. Enable debugging log, configure Nginx to build with debugging. Configure with debug. Jadi terlihat error log path to log debug. Oke, lanjut untuk manual paste also contain information on the files used by Nginx. Scroll down further to display Nginx operating files. Kita bisa cari di files. Nah, di sini dia indikator sedang run Nginx, PC dan juga farlog. Oke, lanjut. Before looking for Nginx files, use the ps and grep commands. Oke, kita bisa coba. sax pipe grep Nginx. Nah, di sini terlihat the output above confirms that Nginx is running. Oke, di sini terlihat hasil dari Nginx running. In addition, the output also display the parameter used when Nginx was started. Nginx process ID is being stored in run Nginx PID. Okay, and error message are being redirected to the terminal. Note, if Nginx not running, apabila Nginx not running, tidak berjalan, maka kita bisa kill service-nya dengan command sudo pkill. Lalu kita juga dapat memulai lagi dengan sudo nginx ccustom ccustom underscore server and test the server by opening web browser going to URL 127.0.1.810. If jika kita mengharapkan untuk membuka atau memulai Nginx dengan default kita dengan sudo user sbin nginx 127.0.1.
Mana ini log files dan tidak spesifik, global nginx configuration file should be checked for the location of the log files. Oke, lanjut. By design, the CyberOps workstation will utilize default location and definition as much as possible. Conventionally, the var log directory holds various log files from various application and services, while configuration files are stored under the etc directory. Oke, di sini kita diminta untuk uh, coba uh, comment ls slash etc slash untuk melihat lebih dalam tentang list etc-nya ini. Jadi terlihat dengan jelas ada patch dan lain sebagainya hasilnya. Nah, di sini notice the nginx folder under the etc. Kita cari nginx silakan. Nah, di sini terlihat nginx nginx. Oke. Terus kita lebih detail lagi dengan command ls-l slash etc slash nginx. Nah, sini terlihat untuk hasilnya. Di sini kita minta nginx.configuration. Nah, di sini ya, tanggal 27 Juli 2022 adalah nginx configuration. Use the cat command. Ini cat command untuk melihat displaynya. Nah, betul. Cat spasi etc slash nginx slash nginx slash nginx configuration. Nah, ini baru terlihat untuk encode-nya. HTML ya biasanya. Lines that start with hashtag itu diabaikan. Jadi yang dimulai dengan hashtag itu diabaikan. Nah, seperti ini yang dimulai dengan hashtag itu diabaikan. Diabaikan oleh nginx. A quick look at the configuration file reveals that is an nginx configuration file because there is no direct mention to the location of nginx log files. It is very likely that nginx is using default. Oke, kita coba dengan command ls-l slash var slash log. Nah, di sini terlihat dengan jelas untuk hasilnya. Kita diminta untuk mencari nginx dan nginx log. Ah, ini langsung ketemu. Ya, sama 2 root dan 1 http. Ini dia nginx dan nginx log. Oke. As shown as above, var log directory has a subdirectory named nginx. Use ls command to again list the content of var log nginx. Oke, di sini kita untuk lebih mendetail lagi untuk isinya. ls-l slash var slash log slash nginx. Oke, di sini terlihat dua hasilnya setelah 12. These are very likely to be log files used by nginx. Move on to the next section. Okay, your output may be different, but the .gz log files above were generated by log rotation service. Linux system often implement a service to rotate logs. Oke, masuk ke part berikutnya, part 3, yaitu kita melihat atau monitoring log files in real time. Pertama, using the tail command. Tail itu artinya buntut, jadi kita bisa komen untuk tail untuk melihat bagian akhir dari suatu program. The tail command displays the end of the text file. The tail command display the end of text file. By default, tail will display the last 10. Oke, by default, secara normalnya itu tail itu tail itu melihatkan 10 line terakhir dari sebuah text file. If you do not see any log entries, navigate 127.0.0.1 in a web browser. Coba kita masuk sudo tail slash var slash log slash nginx slash access dot log. Oke, di sini terlihat hasilnya. Tuh, lalu, if you do not see any log entries,
Navigate 127.0.1 in web browser and refresh the page of a few time. Oke, di sini kita diminta untuk membuka, ya kita diminta untuk membuka sebuah uh, ya Mozilla Firefox ya, untuk kita coba 127.0.1. Ini kita coba di sini sebelahnya 127.0.0.1 lah. Pas 1 ya. Perlu sih. 127.0.0.1. Nah, di sini bisa kita coba ya, kita coba refresh di sini. Oke, sudah masuk ke Welcome to Nginx. Di sini sudah masuk. Lanjutkan saja. If you don't see any log, oke, kita sudah masuk. Use and act. Kita sudah masuk. Bisa besarkan ya supaya lebih jelas untuk melihatnya. Oke. Oke, kita bisa lanjut menggunakan n option. Sudotel n5. N itu untuk mengidentifikasi listnya ya. Kita coba sudotel spasi dash n5. Spasi dash n5. Ini begini. Spasi dash n5 benar. Coba. Nah, ini sudah terlihat 5 doang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5 terakhir dari sebuah text file. Lalu you can use the tail command with F option to monitor. Kita bisa menggunakan sudotel F untuk monitor Nginx secara real time. Oke, kita coba ya dengan komennya F. Oke, kita coba jebret. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk secara real time-nya. Jadi kita coba. Nah, karena di real time ketika kita refresh si websitenya itu melihatkan waktu yang secara real time ya. Di sini terlihat ada detik ke 56, 57, 58, 59. Kita kontrol refresh lagi terus. Nah, itu menunjukkan secara real time. Dia akan berubah terus untuk timestamp-nya. Lalu while running terminal window, oke. Not in the screenshot below, enter key of command, oke. Sudah. Tadi kita sudah coba ketika di refresh. Lanjut in the web browser address bar enter 127 kita sudah masuk. This is address the VM itself. Okay. Because style is still running, it shall be displayed the new entry at the bottom of the terminal window. Aside form timestamp. Tadi kita sudah coba ya. Firefox stores page in chase. Oke. Ctrl C to the end of tail monitoring session. Kita bisa lanjut ke step 2 bonus tool. Namun sebelum itu kita Ctrl C dulu. Ini berarti kita bisa tutup. Ctrl C untuk keluar dari atau text file. Lanjut step 2 bonus tool, journal CTL. Seperti the security of workstation VM is based on Arch Linux. Categorized as a Linux distribution, Arch Linux is designed to be lightweight. Oke, kita coba journal CTL. Journal CTL. Oke, not in journal. Salah. Journal CTL.
analis setups jurnal J O U R N A L jurnal CTR jurnal CTR. Nah, ini baru kelihatan ya. Tadi belum bisa. Nah, ini sudah terlihat untuk hasilnya. Lalu kita turn off this notice. Oke. So output omitted. How can you run journal CTR and see all log entries? Ini kita bisa dengan komen sudo journal CTR. Ya, benar, sudo journal CTR. Jurnal CTR. Oke, di sini sudah. Sorry. Nah, di sini sudah ya untuk hasilnya. Lalu kita coba lagi. Journal CTR includes option to have filtering output. Use the B option to display boot related the log entries. Bisa kita coba sudo jurnal CTR dash b sudo jurnal CTR dash b. Nah, di situ sudah terlihat hasilnya. Lalu okay, to see entries related to the last boot, add the -1 to the comment above to see entries related to the two last boots. Add the -2 options. Oke, kita bisa coba sudo journal CTR nya dengan -2 ya. Oke, kita key dulu. Sudo journal CTR -2. Nah, di sini sudah tergenerate, sudah terkonten. Lalu oke, kita bisa dengan double dash list boots to option this professional boot untuk melihat boot sebelumnya. Sudo journal CTR bisa, kita bisa quit dulu. Sudo journal CTR dash double dash terus list boots. List dash boots. Salah buka. List dash boots. Unrecognized option. Coba kita lagi. Benar. Sudo journal CTR double dash list dash boots. Kita nggak perlu ya. Double dash list dash boots. Oh, apa ini? Action required, sebentar. Sepertinya sepertinya sedang menolak ya. Sebentar, sepertinya sedang panas device-nya. Oke, kita lanjut dulu. Buka tadi yang terakhir ya. Untuk double dash list oke, list boots sudo journal CTR list boots. Sini jauh
unrecognized option. Please. Oke, kita coba dulu. Sudo journal city is good. Sudah benar tapi tidak muncul. Sudo journal ctr list boots. Ini tambahin dash. Tambah spasi ya. Sini situ spasi ya. Coba nggak bisa, coba spasi. Tidak bisa juga. Coba di sini spasi. Sini bagus spasi. Canvas list invite argument. Nah, F udah tadi. Double dash. Oke. Yang double dash. Oke, kita coba sekarang use the double dash since. Oke, coba. No, double dash since to specify the time range of which log entry shall be displayed. Jadi dia menunjukkan rangka waktu yang akan muncul di display. Seperti 2 jam lalu, ataupun 4 jam lalu, ataupun 2 hari yang lalu. Saya double dash. Bisa kita coba sudah jurnal since kapan gitu. Misalkan 2 hours ago. Since 2 hours ago. 2 hours ago. Nah, di sini muncul ya. Sejak 2 jam yang lalu. Kaki nanti. Lalu kita coba, bisa juga coba dengan since 1 day ago. Tadi kan 2 jam. Jadi coba menjadi 1 hari yang lalu. 1 day ago. Nah, sini muncul. Lebih banyak pastinya. Karena 1 day ago. Terus terakhir. Kita coba sudo journal ctr dengan dash u engine x service. U engine x dot service. Ini ya. Benar. Dash u engine x dot service. Buka. Nah, di sini sudah terlihat starting high performance web server and reverse proxy server. Oke. As part of system, services are described as units. Most service installation package create units and enable units during the installation process. Nah, sama dengan tail dash F, JournalCTL juga support real-time monitoring. Dia tinggal use the dash F option tuh JournalCTL-nya supaya dia jadi real-time. Kita coba ya, sudah JournalCTL dash F. Sudah JournalCTL dash F. Nah, di sini adalah tampilan dari real time-nya. Lalu yang terakhir kita juga bisa memberikan set filter dengan posisi tetap real time, itu dengan mengkombinasi kedua komen, yaitu dengan dash u engine service dan juga dash f. Oke, kita coba sedikit banget ya. Ctrl C. Sudo journal ctr dash u engine x dot service
dash F, spasi dash F. Nah, di sini terlihat ya. Sudah terlihat hasilnya. Lalu keep the command above running and oke, coba kita buka 127.0.1 di real time. Itu kita juga bisa dengan yang 8080 jika kita menggunakan custom server. Tapi karena kita default configuration kita menggunakan 127.0.1. Coba kita buka lagi Firefox web browsernya. Kita coba 127.0.0.1. Oh, maaf, salah. 127.0.0.1. Nah, di sini sudah. Coba kita. Ini adalah versi dari Engine X-nya. Sip, sudah. Kita bisa close ini web browsernya. Kita buka lagi untuk Cisco. Oke. Oke, baik, selesai untuk lab yang ke-6 yaitu lab locating log files. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.